Happy Parenting hadir bersama saya untuk membantu Anda mendampingi tumbuh kembang anak secara holistik melalui beragam isu parenting dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten. Tidak hanya seorang ibu saja yang memiliki peran penting dalam tumbuh kembang seorang anak. Peran ayah juga sangat diperlukan di dalamnya, terutama dalam membangun kecerdasan emosional anak. Komunikasi yang terjalin dengan baik bisa memberikan manfaat yang baik terhadap anak. Ya, kalau dia cinta kepada orang tuanya, kepada neneknya, kepada orang yang mencintai dia, dia akan selalu akan sukses terbawa karena dia sendiri mengerti bagaimana cintanya seorang orang tua ataupun seorang nenek kepada anaknya atau cucunya. Dengan itu otomatis saya pun akan mencintai anak saya. Saya akan mencintai my grandchildren, all the grandchildren. Saya punya 4 grandchildren, akan spoil dia dan lain-lainnya. Tapi yang basic itu kan kamu harus mencintai seseorang. You love your parent, you love your grandparent, and then you love everybody. This is a very simple basic thing aja. Jadi kalau kamu nggak bisa mencintai orang tua, apa bisa kamu untuk mencintai orang lain? Mulai dari keluarga sendiri, dari keluarga dulu, sendiri ya, dulu, terus dari saudara terdekat, baru kamu keluarga yang agak jauh dikit, terus baru family, terus baru sekitarnya, baru negara. Kan? Seperti apa Pak Haji kedekatan Pak Haji dengan seorang nenek dari Pak Haji sendiri? Ya saya kira ya saya dengan nenek saya sangat dekat sekali ya. Sedekat apa Pak? Saya sampai SMP pun masih dimandiin, walaupun saya udah SMP saya kan sudah gede, udah nggak suka dimandiin. Kalau dimandiin pasti ya istilahnya nggak bener gitu aja. Tapi saya cinta kepada dia, saya biarin aja udahlah. Terserah dia mau mandiin kayak, tapi dia mandiin saya dengan cinta bener. Saya dimandiin dengan air, bener-bener air seperti air dari surga, seperti airnya bener-bener dicuci dengan kembang bener. Makanya sekarang merasakan sentuhannya mungkin Pak ya? Iya, masih kira, bisa merasakan nggak sentuhan yang diberikan? Saya pasti nangis nenek. cerita tentang nenek ya. Tapi ya let's do it ya kan, memang that's the life yang saya punyain. Jadi saya suka sekali cerita tentang nenek saya. Manfaatkan teknologi nggak untuk komunikasi dengan anak-anak? Hampir pasti, kalau nggak bisa. FaceTime, Jadi FaceTime gitu ya? atau Skype. Jadi kita selalu kontak, dan akhirnya kita mulai belajar bukan quantity yang kita besarkan, tapi quality of the relationship. Jadi kalau kita ada interaction itu kita fokuskan quality-nya. Jadi gimana caranya? Dulu saya masih bisa sih setiap kali makan kita minta gadget dilepas gitu. Tapi lama-lama saya bilang mereka tetap aja ngelihat, nggak kelihatan megang gadget, tapi kayak nanar gitu. Rupanya mereka udah bisa teks dulu pakai nggak pakai lihat. Tambah lihat ya, udah hafal. Gitu. Nggak tambah ngelihat dia udah bisa teks gitu loh, anak-anak itu dulu. Terus ya udah akhirnya kita bilang nggak mungkin, karena anak-anak ini udah bisa multitasking, bisa makan sembari nonton TV, dengerin musik, ambil gadget dan ikut ngomong sama orang tuanya gitu. Kadang-kadang nimbrung gitu. Jadi menurut saya anak-anak sekarang itu sangat handal dalam bermultitasking. Waktu yang ada khusus waktu yang disediakan nggak Mas Andi untuk keluarga di hari libur kah atau kita selalu apalagi kalau sibuk? Nggak suka ke mall soalnya. Jadi saya hanya berkorban. Saya hanya berkorban buat anak-anak ke mall. Tidak suka ke mall, akhirnya ke mall. Akhirnya ke mall, dan saya bilang saya ke mall kalau ada restoran kita makan, dan itu biasanya yang kita luangkan waktu itu makan. Kenapa nggak suka ke mall, Mas? Saya tuh dibiasakan oleh... Atau nggak suka ketemu ibu-ibu diajak foto kali selfie. Langsung dikemunin. Saya dibiasakan sama orang tua saya tuh beli sesuatu itu kalau ada kebutuhan. Jadi browsing itu bukan, nggak pernah di keluarga Uno itu nggak dibiasakan browsing, jalan-jalan, window shopping gitu. Kita lebih dibiasakan kalau misalnya perlu sesuatu catat, terus datang khusus ke tempatnya gitu. Jadi want and need itu benar-benar harus saya dibedakan ya. Want and need dibedakan, dan karena istri saya sering belanja mulai dari pakaian dalam saya sampai semua yang saya kenakan itu sepatu, saya tiba-tiba nggak perlu anything dari mall gitu, sama sekali nggak ada keperluan saya karena the need-nya tuh udah dibeliin semua. Hanya buku yang saya bisa enjoy gitu. Jadi dan udah nggak ada toko buku di mall sekarang. Dan akhirnya saya gunakan waktu itu mungkin duduk di coffee shopnya atau di
di tempat tertentu yang ya mereka belanja, saya duduk aja. Oh, jadi baca. nggak nemenin istri dan anak-anak window shopping itu enggak ya? Enggak. It's not him kayaknya, Iya. tipikalnya bukan ke sana. Saya pernah membaca, mungkin nanti akan ditayangkan, kertas yang ditulis oleh Michelle. Wah, iya. Bagaimana dia bilang bahwa I wish I want to be a businesswoman. Businesswoman, that's right. Tapi yang paling menarik adalah bahwa dia katakan dia mau menjadi seorang businesswoman karena mau menolong orang. Yeah, that's right. Dari mana Michelle belajar bahwa menjadi businesswoman bukan tujuannya, kalau saya melihat anak usia 7 tahun mau menjadi entrepreneur, tapi tujuannya untuk membantu orang. Betul. Itu yang Bagaimana? Apa yang diajarkan kepada Michelle? Itu yang selalu kita tanamkan sebagai orang tua ya. Jadi kalau becoming an entrepreneur itu fokusnya tuh bukan making money. Ya, jadi saya selalu bilangin sama Michelle, Marvel dan juga Monica, kalau mau jadi entrepreneur yang baik, kita harus fokusnya terhadap impact, not income. Kalau kita fokusnya sama impact, not income, income-nya bakal datang. Justru kalau kita fokusnya income, how much money you're gonna make, malahan kita nggak bakalan ada uang gitu. Tapi kalau kita mau sukses, kita harus melayani orang sebanyak-banyak. Contoh seperti apa yang diberikan kepada anak-anak sehingga bisa menulis? Anak 7 tahun menulis, I wish I will be a businesswoman and I want to help people because I want to be like my mom and my dad. Saya mau seperti ayah dan ibu saya, dan saya mau menolong orang. Contoh seperti apa yang diberikan oleh Michael Ginarto kepada anak-anak yang lebih konkret? Aku kepengen yang konkret. Yang Mike. konkret itu contohnya gini, dari usia yang sangat dini, usia 1, 2, 3, waktu Michelle masih usia 1, 2, 3, hampir 2 kali 1 tahun ya, kita bawa dia ke panti asuhan. Jadi kalau saya ajak Michelle, Monica, and all our family ke sana, saya bilang, Dedi pendapatannya segini, 10%-nya kita bawa untuk charity. Nah, waktu Michelle, anak-anak saya semua ulang tahun usia 3 kan udah mulai ngerti. Saya ajak mereka rayakan hari ulang tahunnya di panti asuhan. Jadi mereka terjawab itu. Iya, mereka ini bisa mengerti artinya sharing. Saya selalu antar mereka naik motor. Dan ada saya sendiri memang naik motor. Jadi dari dulu di Jogja naik motor. Bahkan di sini pun saya punya motor yang untuk saya pakai kalau kebutuhan dekat-dekat aja. Nah, nanti kita sambil tampilkan foto naik motor itu ya. Cuman waktu itu karena saya baru selesai dari tugas di kabinet, jadi masih banyak media mengikuti dan lain-lain, sehingga waktu itu salah satunya adalah pas saya pergi, pas mereka juga ada. Tapi ini kegiatan rutin. Dan saya ingin ingatkan pada para orang tua yang mengantarkan anaknya dengan motor. Interaksi antara ayah dengan anak, ibu dengan anak yang sangat intimate itu naik motor. Mengantarkan anak naik mobil itu beda. Mengantarkan naik motor itu anak duduk, dia pegangan badan kita nih. Ada sentuhan lalu fisik kita ya, pegang sentuhan Mas fisik. Anies. Ini anak SD kelas 2, dia memegang kita untuk keselamatannya, untuk rasa amannya, dan tangan kita di tangan dia. Persentuhan itu nggak akan bisa diulangi. Kalau dia udah gede, dia nggak mau lagi kayak begitu. Disuruh pun nggak Selesai. mau, dipaksa juga nggak mau. Itu pengalaman gue, sama seperti kalau mengajarkan anak berenang. Kadang-kadang kita berpikir, janganlah dikasihkan pada yang kursus berenang. Mengajarkan anak berenang itu memberikan rasa aman, rasa tenang, dan dipeluk anaknya itu dari mulai usia muda. Ayah atau ibu yang bersama-sama dengan anaknya itu punya kedekatan fisik sama-sama, bondingnya itu yang nggak luar bisa biasa. Jadi mengantarkan naik motor itu sebuah kenikmatan tersendiri, priceless, nggak bisa dihargai itu. Kita harus bisa striking a good balance antara logika dengan emosi kita begitu. Kita tentu kadang-kadang kasihan anak capek gitu sekolah, tetapi kita pada saatnya juga justru lebih kasihan kalau anak kita tidak kita siapkan dari sekarang, pada saatnya menghadapi permasalahan hidup yang jauh lebih berat, dia tidak siap. Saya selalu ingat doanya Jenderal MacArthur. Intinya adalah berikanlah atau tunjukkanlah anak atau putra kita jalan yang berat, bukan jalan yang mudah, tetapi juga dilengkapi dengan kemampuan untuk menghadapi jalan yang berat tersebut. Nah, mungkin hampir mirip dengan Socrates katakan bahwa hidup yang tidak diuji tidak layak dihidupi. Iya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi begitu dalam,
Artinya kita tentu tidak ada orang tua yang ingin anaknya gagal atau apalagi menghadapi kesulitan yang tidak bisa diatasinya. Tetapi pada akhirnya kita juga harus memiliki rasionalitas bahwa menyiapkan anak dari sekarang jauh lebih baik dibandingkan ketika ia menghadapi permasalahan dalam kehidupan dia tidak siap. Hidup itu menurut kita harus didasarkan pada nilai, beliefs, sistem nilai yang kita yakini. Beliefs ya. Kalau orang nggak punya kepercayaan atau nilai, hidup itu nggak ada maknanya, Abu-abu. nggak ada artinya. Nah, jadi yang namanya integritas itu adalah bagaimana menjadikan setiap langkah kita, setiap tutur kata kita, setiap sikap dan perilaku itu satu antara apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Satu garis lurus Satu ya. garis. Apa yang dipikir, apa yang Iya. dilakukan, apa yang di dalam hati Iya. itu satu garis lurus. Tapi Mahatma itu, Gandhi. betul, itu sangat tidak mudah. Jadi hidup ini adalah proses menyelaraskan tiga tadi, yang dipikir, yang diyakini, yang diucapkan, dan apa yang dilakukan. Dan itu yang Anda lakukan kalau kita mulai dari keluarga? Betul. Bicara apapun sama anak-anak kita, selama anak-anak nggak melihat bahwa kita melakukan itu, tidak ada artinya. Jadi menurut kami mengajarkan kepada anak-anak adalah tentang bagaimana komitmen kita untuk juga melakukan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita yakini gitu. Sebetulnya makanya kalau saya bilang air itu bisa jadi dua sisi yang positif dan negatif kan. Nah, berkaitan dengan DB sendiri dan atau mungkin juga banyak hal di dalam kehidupan sehari-hari itu dan apa di DB itu sumbernya adalah faktornya nyamuk kan, dan nyamuk itu apalagi nyamuk yang menjadi faktor DBD itu adalah Aedes aegypti yang sebetulnya hidupnya itu di air bersih sebetulnya. Jadi dia hidup Bukan dan di air yang berkembang baik kotor, bukan ya? di air yang kotor. Ya. Nah, jadi saya sekarang apa ya suka gemes gitu kalau misalnya melihat ada orang membiarkan Air ember tergenang. gitu kan karena hujan dibiarin gitu, karena itu adalah yang lahan yang sangat Susahnya cocok untuk dibuang aja ya susahnya airnya, sih nggak kenapa usah nggak dibiarin dibalikin gitu ya, gitu, Pak, ya. misalnya ember itu kenapa nggak dibalikin deh gitu supaya nggak bisa menampung air gitu kan. Nah, atau misalnya hal-hal yang hal kecil lah seperti itu. Nah, dalam hal yang berikutnya juga air juga pada saat sudah DB itu minum air juga menjadi sangat penting gitu. Jadi memang air ini menjadi Pencegahan untuk menjaga supaya jangan ada air yang tergenang. Betul. Tapi termasuk ketika air yang bersih. sudah sakit pun DB itu air itu megang peranan penting karena salah satu yang pertama demam berdarah belum ada obatnya. Jadi memang infus adalah salah satu yang akan membantu tubuh untuk kembali merecover. Kemudian juga banyak minum air putih untuk membantu darah kita menjadi lebih bagus sirkulasinya, menjadi lebih bagus untuk bisa asupan nutrisi maupun oksigen gitu. Jadi memang ada kaitan plus minus sih gitu. Jadi kalau misalnya ini air di dalam hal demam berdarah ada minusnya adalah ketika kita tidak peduli dengan kebersihan lingkungan. Tapi positifnya ketika sudah sakit ya memang kita juga harus minum air putih gitu. Iya, betul. Mengajarkan anak sulit nggak pada saat mereka masih kecil di balita, batita, mengajarkan mereka bahwa ini perbedaan yang ada, kemajemukan, kebinekaan kita untuk dikenalkan bahwa kita itu berbeda tapi kita harus saling mengasihi. Contoh konkret bisa di-share nggak? Jadi sebenarnya kalau kita tahu bahwa nggak usah anak-anak dari anak-anak kecil sampai depan, we live by examples, we set by examples. Karena itu penting. Mengajarkan dengan contoh. Kita bisa mengajarkan verbally ya dengan knowledge, pengetahuan, tapi yang paling powerful mereka akan lihat. Kita tidak akan bisa mengajarkan kalau kita juga nggak memberikan contoh. Betul. Jadi kita yang selalu memberikan contoh bagaimana kita mengasihi bukan hanya buat komunitas kita, hanya orang-orang gereja, tapi kita benar-benar dengan hati yang tulus, benar-benar anak-anak itu bisa melihat. Dan anak-anak itu akan mudah, dia melihat sesuatu contoh, teladan, dan apalagi dari orang tuanya, itu mereka bisa terapkan. Banyak yang mengatakan bahwa peran seorang ibu lebih penting dibandingkan peran seorang ayah. Ternyata faktanya peran ayah begitu pentingnya di dalam keluarga. Tetaplah bersama kami di Happy Parenting, kami akan kembali lagi selepas jeda berikut ini.